Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan keselamatan hingga kita bisa berkumpul di Zoom kali ini. Topik yang akan kami bahas hari ini yaitu pengantar manajemen, tentang pengantar manajemen. Tapi pertama-tama saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Amanda Sri Nur Anggraini dengan NPM 102211136. Yang kedua, Astrid Triani dengan NPM 102211138. Yang ketiga, Dian Fadilah dengan NPM 102211140. Yang keempat, Putri Saniati Khairunisa dengan NPM 102211160. Dan saya sendiri, Winarti Fitriani dengan NPM 102211152. Dan yang terakhir, Ropi Ahmad dengan NPM 102211066. Baiklah, acara yang akan kita lewati di Zoom hari ini yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi, dan terakhir penutupan. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Saudara Ropi Ahmad. Kepada Saudara Ropi Ahmad, saya persilahkan. Terima kasih, Winarti. Di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman sumber daya manusia. Keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain. Menurut Gomez Meiji 2012. Menurut Robert and Jude 2015 menjelaskan keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik individu. Manajemen keragaman. Menurut Bangun 2012, manajemen keragaman merupakan langkah yang diambil untuk memaksimalkan potensi keragaman dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh individu seperti gender, umur, masa kerja, disabilitas, agama, identitas, budaya, ras, dan etnis, dan lain-lain. Praktik-praktik implementasi manajemen keragaman, yaitu ada rekrutmen, berkaitan dengan pengembangan cadangan calon karyawan sejalan dengan rencana sumber daya manusia. Kedua, ada seleksi, termasuk menggunakan formulir lamaran, surat riwayat hidup, wawancara, pengajian keterampilan, dan mencocokkan informasi dari referensi untuk mengevaluasi dan menjaring calon karyawan bagi manajer yang akhirnya akan memilih dan menerima calon. 4. Ada sosialisasi orientasi. Didesain untuk membantu orang terpilih menyesuaikan diri dengan mulus ke dalam organisasi pendatang, diperkenalkan dengan para rekan sekerja, terbiasa dengan tanggung jawaban dan diberitahu mengenai budaya organisasi, kebijakan, dan harapan yang bersangkutan dengan tingkah laku karyawan. Kendala implementasi manajemen keragaman. Menurut Abugu and Jerry 2018, kendala implementasi manajemen keragaman disebabkan karena tidak adanya komunikasi, perlawanan budaya, diskriminasi, biaya meningkat, masalah integrasi, hubungan tempat kerja, berbagai akomodasi, pelatihan wajib, dan memperkerjakan otoritas manajer. Praktik implementasi dari manajemen keragaman MSDM.
Praktik implementasi dari manajemen keragaman dalam praktik MSDM di UKSW terbagi menjadi 6 tahap, yaitu rekrutmen, seleksi, promosi, pelatihan, kompetensi, serta pemberian jaminan kesehatan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ropi yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Saudari Dea. Kepada Saudari Dea, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, ada biologis, mencakup umur. Sebenarnya umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja, dan juga merespon stimulus yang diberikan individu lainnya. Jenis kelamin, misalnya wanita lebih patuh terhadap aturan dan otoritas, sedangkan pria lebih agresif sehingga lebih besar mencapai kesuksesan, walaupun perbedaan itu terbukti sangat kecil. Status perkawinan, penelitian membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibandingkan dengan yang masih single. Jumlah atau banyaknya tanggungan, penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak tanggungan dalam keluarga berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Masa kerja revolusi masa kerja adalah berkaitan dengan senioritas dan pekerjaan. Kedua, ada kepribadian. Kepribadian sebagai cara lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Ketiga, yaitu kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seorang untuk melakukan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan kemampuan terstruktur untuk mengevaluasi kinerja-kinerja yang menghasilkan dan dapat dipahami oleh individu lain. Dengan saling memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Nomor 4 ada persepsi. Merupakan proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Nomor 5 ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas atau kinerja karyawan. Semakin puas individu dalam bekerja, maka akan betah berada dalam organisasi, dan bila individu tidak puas, maka akan selalu terlambat datang. Nomor 6, ada individu tersebut dalam organisasi. Manusia mereka membutuhkan orang lain untuk melanjutkan kehidupan. Tidak ada satupun individu di muka bumi ini yang bisa terlepas dari bantuan individu yang berbeda ataupun yang diasah dalam sebuah organisasi. Terdiri dari individu-individu yang entah ini dari sehingga
Dalam melakukan pekerjaannya, individu-individu tersebut akan mendapatkan pengaruh dari internal maupun eksternal. Sebelum membahas lebih jauh tentang perilaku individu dan kelompok dalam sebuah organisasi, lebih baik kita mengetahui apa sih itu perilaku individu dalam kelompok. Pertama, perilaku adalah aktivitas yang kegiatan manusia atau individu yang terjadi akibat rangsangan yang terjadi, baik itu rangsangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Kedua, ada individu. Individu adalah satuan kecil yang membentuk tatanan masyarakat. Jika digambarkan secara gamblang, maka individu adalah tatanan kelompok yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Sebagai contoh, di dalam sebuah keluarga akan terdiri ayah, ibu, anak, dan ketiga unit tersebut tidak dapat dipecah atau dibagi lagi karena sudah merupakan unit terkecil dari tatanan masyarakat. Yang ketiga ada kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu-individu yang membentuk sebuah perkumpulan guna melakukan sebuah kegiatan. Contohnya terkecil adalah keluarga. Di dalam sebuah keluarga akan terdiri dari ayah, ibu, anak demi bahu-membahu mencapai tujuan, yaitu kemakmuran bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua, Saudari Dea. Lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Saudari Amanda. Kepada Saudari Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Wina. Sebelumnya boleh ganti slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Di sini sangatlah penting karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan pendapat di antara para pelakunya. Sebuah proses komunikasi bisa saja terjadinya kegagalan jika para pelakunya justru terjadi adanya kesalahpahaman, bahkan bisa mengalami ketegangan. Maka inilah yang disebut dengan miskomunikasi. Miskomunikasi pada umumnya terjadi akibat para anggota organisasi sepele masalah komunikasi. Kunci dari komunikasi yang baik dan tepat sehingga terjadinya kesalahpahaman lagi. Jika komunikasi tidak langsung baik, aksi tersebut berkembang dan proses komunikasi dapat dengan. Saya di sini menjelaskan slide selanjutnya, yaitu penerapan komunikasi yang efektif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengatasi atau menghindari konflik. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Dan yang keempat, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Di dalam sebuah perusahaan, keberhasilan tim sangatlah ditentukan oleh pola komunikasi yang berbentuk antara pemimpin dan para anggota lainnya. Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota timnya. Informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target perusahaan, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota timnya, dan sampai masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Slide selanjutnya.
Strategi komunikasi efektif di perusahaan. Komunikasi efektif dalam perusahaan memiliki manfaat yang sangat penting karena dengan komunikasi efektif maka akan terwujudnya suatu kerja yang sama, yang solid di antara setiap anggota tim kerja. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif adalah menguasai seni berbicara. Lalu, bagaimana cara menerapkan teknik komunikasi efektif di perusahaan agar bisa mendapatkan tim kerja yang solid, efektif, dan efisien? Yang pertama yaitu selalu menghargai pendapat. Caranya adalah dengan saling menghargai. Jadi, kita tuh harus saling menghargai satu sama lain. Dengan adanya sikap toleransi ini, maka akan semakin mudah untuk dilakukannya musyawarah jika perbedaan pendapat atau cara pandang di dalam sebuah tim kerja, maka dengan musyawarah, perusahaan dapat mencari jalan tengah atau jalan keluarnya. Yang kedua, memberikan feedback. Feedback atau umpan balik ini adalah respon yang diberikan kepada pihak lain yang mengajak untuk berkomunikasi. Ketika kita tidak memberikan respon saat ada orang lain yang mengajak berkomunikasi, maka kita tidak bisa dianggap tidak peduli kepadanya. Dan yang ketiga, berbicara langsung. Berbicara langsung adalah komunikasi yang sangat minim adanya kesalahpahaman karena kita langsung bertanya kepada jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Sebaliknya, jika berbicara melalui perantara, maka kemungkinan salah persepsi menjadi lebih besar. Maka dari itu, adanya face to face antara antara satu orang dengan yang lainnya. Mohon maaf. Yang keempat yaitu sinkron. Sinkron di sini maksudnya adalah menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Apalagi ketika berada di posisi sebagai atasan atau pimpinan kerja, kesesuaian antara tindakan dan ucapan sekaligus dapat menunjukkan integrasi seseorang. Dan yang kelima yaitu selalu update. Di dalam lingkungan perusahaan, biasanya muncul informasi-informasi baru dengan membiasakan diri untuk selalu update dengan hal-hal yang baru yang terjadi di lingkungan perusahaan. Maka kita juga dapat berpikir cepat untuk segera menyesuaikan diri. Yang keenam yaitu mau mendengarkan. Komunikasi adalah proses dua arah, jadi bukan melalui hanya berbicara, tapi juga mendengarkan dengan menjadi pendengar yang baik. Maka jika kita menjalankan komunikasi yang efektif, menjadi pendengar yang baik berarti juga seseorang itu menerima pesan dengan baik dan siap untuk menjalankannya. Dan yang terakhir yaitu perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh lebih jujur daripada bahasa verbal. Maka ketika menyampaikan sebuah pesan, usahakan agar bahasa tubuh kita bisa bertentangan dengan pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika kita menyampaikan bahwa kinerja anggota lain tidak memuaskan, katakan saja dengan bahasa tubuh yang sama. Mungkin segitu penjelasan yang dari saya. Terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ketiga. Lanjut ke pemateri keempat, yaitu Saudari Astrid Triani. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori motivasi hierarki Maslow dalam organisasi. Definisi motivasi adalah sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam motivasi adalah pertama, intensitas,
Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Namun, intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Kedua, arah. Arah adalah upaya yang diarahkan dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi. Ketiga, motivasi memiliki ketekunan yang merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Motivasi yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs milik Abraham Maslow. Ia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 1. Fisiologis yang meliputi rasa lapar, haus, berlindung, dan kebutuhan fisik lainnya. 2. Rasa aman yang meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Ketiga, sosial meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Keempat, penghargaan meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti rasa hormat dari ekonomi dan pencapaian, dan faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir, aktualitas diri, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya ke pemateri yang terakhir, yaitu Saudari Putri. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai peran pemimpin dalam organisasi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang positif dan penuh percaya diri yang memiliki visi, misi, dan nilai etika yang tinggi, dengan kemampuan menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong dan berhubungan baik dengan orang lain. Jadi bisa kita simpulkan peranan yang penting dalam suatu organisasi, karena pemimpin bisa mengarahkan dan bisa mempengaruhi bawahannya. Dengan adanya orang yang mengatur dan mengarahkan, maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misinya. Selain pemimpin, ada juga yang disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Jadi, selain pemimpin ini, ada juga yang disebut kepemimpinan. Nah, kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Selanjutnya, seorang pemimpin hakikatnya mempunyai sifat yang meliputi 1. Kepribadian atau personality, 2. Kemampuan atau kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Nah, yang pertama adalah kepribadian. Seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian yang baik, yaitu harus mempunyai sikap tanggung jawab, mengayomi bawahannya, dan mempunyai sikap kepemimpinan yang baik. Selanjutnya adalah kemampuan. Menjadi seorang pemimpin bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi, pemimpin ini harus mempunyai kemampuan yang baik dari segi ilmu, mental, sikap, yang mendukung, karena seorang pemimpin harus bisa memengaruhi orang lain. Yang terakhir adalah kesanggupan atau capability. Jadi, pemimpin ini harus sanggup mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab yang banyak dan besar. Jadi, seorang pemimpin juga harus bisa menanggung resiko dari apa yang dipimpinnya.
Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan atau activity pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku. Pemimpin itu sendiri adalah kepemimpinan, proses antara hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua pemateri dari pemateri ke-1 sampai pemateri terakhir. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah untuk menutup acara ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.